Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan Madani, NIM 1519064, Hukum Tata Negara B. Edukasi tasawuf dalam menghadapi COVID-19. Dijelaskan bahwa tasawuf sebenarnya tidak membicarakan bagaimana hukum ibadah di rumah. Itu urusan fikih. Tapi bila dikaitkan dengan fikih, maka aturan ulil amri adalah wajib ditaati selama bukan mengarah maksiat. Ibadah pada dasarnya bisa dilaksanakan di rumah, kecuali beberapa ibadah seperti sholat Jumat. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam hal ini kondisi darurat, makanya hal itu diperbolehkan. Ada dua makom dalam kitab hikam. Pertama, makom tajrid, yaitu keadaan di mana manusia berpasrah diri kepada Allah. Yang kedua, makom asbab, di mana manusia harus berusaha. Bisa dikatakan bahwa kondisi sekarang dalam beberapa hal dituntut tajrid. Bagaimanapun ini kehendak Allah, sehingga kita mengikuti kehendaknya. Namun begitu, dalam beberapa hal kita masih bisa berusaha. Tajrid ibarat pensiunan PNS yang sudah dijamin. Sedangkan asbab seperti pekerja aktif. Kita harus memposisikan kapan tajrid dan asbab. Tajrid biasanya digunakan pada hal yang sudah terjadi, seperti dapat musibah. Kalau asbab sama sesuatu yang belum terjadi. Banyak orang yang bunuh diri karena putus asa, karena seharusnya tajrid tapi dia asbab. Berarti kalau kita mengikuti kaidah dalam hikam, jika dalam posisi tajrid tapi memaksa untuk berlaku asbab, kita kehilangan sesuatu karunia atau himah yang besar. In hatatu minal himatil aliyah. Lalu tabir jatuhnya himah itu dalam konteks sekarang ini apa? Tajrid itu posisi yang sangat menuntut kepasrahan, seperti bayi. Jika bagaimana bayi itu kemudian harus bekerja, itu akan menghancurkan bayi itu sendiri. Makom tajrid istimewa sebenarnya, seperti para nabi dan wali yang sudah dapat tugas khusus. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab, dalam kurung tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan berujlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Artinya, inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Dalam pandangan tasawuf, ibadah itu batinnya yang difokuskan, bukan hanya sekedar dohir. Bisa jadi tarawih yang berjamaah tidak lebih baik daripada tarawih sendiri, tapi jelas bahwa itu digunakan tidak untuk menghukumi orang lain. Tasawuf cenderung menghukumi diri sendiri dan berprasangka baik terhadap orang lain. Tidak boleh menegakkan hukum kecuali yang mempunyai otoritas. Ini dalam sudut pandang fikih dan hukum. Dalam situasi sekarang, biasakan ibadah teratur, dan ibadah dapat teratur jika ada bimbingan mursyid, dan itu ada dalam tarekat. Orang tasawuf beramal seperti biasa sebagaimana diajarkan oleh guru mursyid. Orang tasawuf itu optimis dalam setiap keadaan, karena selalu husnudon sama Allah, dan Allah tidak mungkin mengecewakan selama kita berada dalam jalur yang benar. Orang tasawuf menerima dengan ikhlas, tapi juga berusaha. Dan yang menerima, tapi hatinya tidak ikhlas. Yang sudah terjadi adalah kehendak Allah. Jika bisa dirubah, kita berusaha, tapi jika tidak bisa, kita usahakan yang lain. Penerimaan itu penting, karena banyak bunuh diri dan stres akibat tidak bisa menerima. Rojah masuk pada kategori ilmu hikmah. Tasawuf dan ilmu hikmah itu berbeda, karena ilmu tasawuf beramal tidak mengharap kesaktian, tapi ilmu hikmat berharap kesaktian. Tapi keduanya berasal dari ajaran Islam. Orang tasawuf
bisa melakukan semampunya seperti yang dilakukan orang-orang. Namun juga perlu ditekankan akidah yang kuat bahwa jangan takut keterlaluan terhadap virus. Namun hakikatnya hanya kepada Allah. Ini yang ditekankan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Jangan lupa kepada Allah yang lebih berkuasa atas virus tersebut. Jadi kesimpulannya, dari refleksi beberapa ilmu tasawuf ataupun ilmu filsafat, setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda untuk melihat permasalahan yang ada pada saat ini. Klarifikasi adanya ilmu tasawuf khusus mempelajari tentang bagaimana cara kita membersihkan hati, perilaku kita, ataupun untuk mengenal Allah yang bersifat batin. Dalam beribadah di rumah ini, bentuk akibat fenomena wabah penyakit pandemi COVID-19. Dari ilmu tasawuf harus lebih meningkatkan aspek batin, maka kadangkala tidak hanya melihat pada dohirnya saja. Semua hanya kembali kepada Allah. Tinggal bagaimana kita mengambil makna batin yang dohir dari fenomena COVID-19. Penutupan, hidup harus punya pemandu. Ibarat pergi ke Afrika, kalau tidak punya guide, kita akan kesusahan. Apalagi Samudra Marifatullah. Allah selalu mengutus Nabi dalam setiap umat. Setelah Nabi tiada ulama yang mewarisi. Imam Ibnu Arabi mengatakan, setelah pintu kenabian tertutup, maka pintu kewalian terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.